Tales of Herding Gods, bab 1281-1290. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu segera melangkah maju dan memeriksa akar yang meledak itu. Ia melihat tidak ada yang aneh. Siapa yang telah aku sakiti? Aku menghadapi situasi seperti itu saat aku kembali. Bukan saja aku tertembak oleh begitu banyak anak panah, dia bahkan datang untuk mengambil nyawaku. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dunia ini sulit, dan hati manusia tidak seperti dulu lagi. Telur Taisi menggelinding di sekitar akar dan memeriksanya. Orang itu memang telah menghilang. Aneh, sungguh aneh. Kinmu membawa busur dewa di punggungnya dan hendak pergi ketika hatinya tiba-tiba tergerak. Dia melihat seorang gadis kecil dengan dua kepang rambut memantul. Dia mendatangi akar pohon yang telah ditembus busur dewa dan memeriksanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sikap dewasa dan mengayunkan kepang rambutnya seperti genderang. Kamu, gadis dengan kepang ganda itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau menyebabkan masalah ini saat kau kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kinmu mengamati gadis itu dengan curiga dan bertanya, Tai. Telur Taisi juga mengenali gadis ini dan bertanya sambil tersenyum, Kakak Dao tua, mengapa kamu berubah wujud menjadi seperti ini? Sangat nyaman untuk bertemu orang. Gadis itu berkata, Yang mulia surgawimu, kau menembak akar pohon itu dan membuat orang itu marah. Kau bahkan membuka jalan untuknya. Orang itu akan dapat merangkak keluar dari akar pohon itu malam ini. Saat ia berhasil, ia akan mengambil senjata sucinya dan membunuhmu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Dia telah berencana untuk merangkak keluar sejak alam semesta diciptakan. Setelah merangkak selama miliaran tahun, dia hanya berhasil merangkak keluar dengan satu tangan. Kau hebat, bukakan jalan untuknya saat kau muncul. Dia akan bisa muncul malam ini. Kinmu merasa sedikit bersalah dan bertanya, apakah saudara ini adalah eksistensi dari alam semesta sebelumnya? Dia pertama kali mengirim busurnya dan ingin menerobos masa lalu hingga sekarang. Gadis itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa keluar dari pohon? Kinmu bingung dan meminta petunjuk. Aku tahu tentang substitusi materi, tapi mengapa dia harus masuk ke alam semesta ini melalui akar pohon hitam besar? Karena, ketika alam semesta sebelumnya hancur, hanya pohon ini yang abadi. Gadis itu mendesah pelan dan berkata, substansi pohon ini tidak berubah, baik di alam semesta ini, alam semesta sebelumnya, maupun alam semesta sebelumnya. Jadi, sebuah lorong tertinggal, yang memungkinkan makhluk-makhluk dari alam semesta masa lalu merangkak ke sini melalui pohon ini. Kinmu mengerti sedikit, situasi ini mirip dengan seni ilahi substansi abadi milik Celestial Venerable Ling. Mereka berdua bertransmigrasi melalui substansi abadi. Kalau begitu, mengapa pohon ini mati? Kinmu melihat leluhur pertama dan yang lainnya bergegas mendekat dan terus bertanya. Saya memotongnya. Gadis kecil itu berkata dengan keras, setelah aku menebangnya, aku bahkan menyalakan api. Kinmu dan Taisi merasakan darah mereka menjadi dingin. Gadis itu berkata dengan mudah, Taois Taisi, saat itu, kalian masih bodoh dan tidak memiliki kesadaran. Para ahli penciptaan juga belum lahir. Aku menyadari bahwa selama pohon dunia ini ada, akan ada bencana yang tak ada habisnya, jadi aku menebangnya dan membakarnya. Aku hanya tidak menyangka pohon dunia ini masih hidup. Kinmu memperhatikan telur Taisi, sambil berpikir bahwa telur itu juga sedang melihatnya. Kali ini, Yang mulia surgawimu melepaskan anak panah, menyebabkan akar malapetaka terungkap. Gadis kecil itu membelai kepangannya dan bergumam, malam ini, para praktisi kuat dari era masa lalu akan bangkit dan mengambil kembali busur dewa, membunuh Yang mulia surgawimu. Wajah Kinmu menjadi pucat, dan dia tiba-tiba tertawa. Saudara Dao Tai, bukankah kamu punya air ajaib seperti itu? Bisakah kamu mengambil seember air dan menambal akarnya? Apakah menurutmu air itu datang entah dari mana? Gadis itu memutar matanya ke arahnya dan berkata, hanya ada seember kecil air setiap hari. Aku sudah menghabiskan semuanya hari ini. Ekspresi wajah Kinmu berubah pahit. Gadis kecil itu berbalik untuk pergi dan berkata, malam ini, kamu akan tinggal di sini dengan busur dan menunggu keberadaan prasejarah itu turun. Ketika bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, saat itulah dia akan mencoba turun. Ketika bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, kamu akan menghitung sampai 10 dan menarik busur untuk menembakkan anak panah ke sana.
Jika dia tidak keluar saat fajar, dia tidak akan bisa keluar. Kinmu merasa khawatir dan segera berkata, "Saudara Dao, kamu jangan khawatir, aku akan datang malam ini untuk membantu." Gadis itu segera menghilang. Kinmu mengencangkan pegangannya pada busur dewa dan menenangkan diri. Dia merasa tenang. Bagaimanapun, Tai adalah dewa kuno tertua, dan dia telah melampaui batas. Dia tidak selemah Tai Si. Dengan dia di sekitar, kita pasti bisa melewatinya dengan aman malam ini. Leluhur pertama, Bisu, dan yang lainnya bergegas mendekat. Si buta bertanya dengan khawatir, "Muer, apakah kamu terluka? Biarkan apoteker memeriksamu." Kinmu memutar matanya ke arah mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi. Semua orang tercengang. Kinmu menampakkan ekspresi penuh harap dan bertanya, "Siapa yang ingin berjaga di sini bersamaku malam ini?" Si buta berbalik untuk pergi dan berkata, "Kami juga punya urusan. Bisu, ayo kita lanjutkan pemurnian harta karun di pagoda langit berkaca." Si bisu menyusulnya dan berkata, "Benar sekali. Ada terlalu banyak harta karun di pagoda langit berkaca, dan saya khawatir butuh beberapa tahun untuk menyempurnakannya. Apoteker, apakah Anda tidak punya pil roh untuk disempurnakan?" Apoteker buru-buru mengikutinya dan menoleh ke belakang. "Naga gendut, Yaner, kemari dan bantu aku menyalakan api." "Yunjian, dasar bajingan, apa yang kau lakukan untuk ikut bersenang-senang? Ayah baptismu sedang mencari kematian, apakah kau juga ingin mati?" Naga kilin ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala dan ekornya untuk mengikuti, meninggalkan Kinmu di tempatnya. Yaner menyerahkan lentera milik Yang Mulia Yue ke tangan Kinmu. "Hati-hati, Tuan Muda." Dia lalu pergi. Kinmu menatap leluhur pertama, Yisan, Kikang, dan kaisar manusia lainnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata sambil tersenyum, "Kaisar manusia, dengan masa depan semua ras sebagai tanggung jawabmu, kamu akan menanggung masa depan umat manusia. Kami adalah kaisar manusia terdahulu, kami tidak lagi memiliki tanggung jawab ini." Kaisar manusia Kikang menepuk bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sudah waktunya bagimu untuk menerima seorang murid dan meletakkan bebanmu di pundak muridmu. Dulu, orang-orang tua ini melakukan hal yang sama. Ayo, jangan ganggu kultivasi Muer." Leluhur kaisar manusia pertama berjalan di belakang dan tiba di depan Kinmu. Dia memikirkannya dan mendesah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengikuti kaisar manusia. Kinmu berdiri di sana dengan tatapan kosong. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas dan berkata dengan suara rendah, "Teman di saat dibutuhkan adalah teman. Hanya Dao Friends Tai Si yang merupakan teman sejati. Ikuti aku." Telur Tai Si berjuang sekuat tenaga, mencoba melarikan diri. Namun, telapak tangan Kinmu mencengkeramnya erat-erat, mencegahnya melarikan diri. Dia berkata dengan marah, "Kin bocah, kaulah yang menyebabkan masalah ini. Kau bisa menanggungnya sendiri, mengapa menyeretku? Aku belum lahir, aku tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Hanya kamu yang memperlakukanku dengan baik," kata Kinmu tulus. Telur Tai Si benar-benar tidak bisa melarikan diri, jadi ia hanya bisa menerima nasibnya dan berkata, "Aku akan menemanimu saja." Senang juga melihat praktisi kuat dari alam semesta. Kinmu merasa tenang. Dia melihat sekeliling dan memilih tempat yang tinggi. Ia tiba di sebuah gunung yang hancur dan duduk dalam posisi lotus. Ia meletakkan telur Tai Si di sampingnya dan menunggu dengan tenang. Ketika Tai Si melihat ini, dia tahu apa yang direncanakan orang ini. Ketika dia tidak bisa menahannya lagi, dia akan memaksakan diri untuk menghadapi serangan seorang ahli dari alam semesta sebelumnya. "Sepertinya aku telah membuat pilihan terburuk. Aku seharusnya bekerja sama dengan Taisu untuk menyingkirkan bocah kecil ini. Bahkan jika aku keluar lebih awal, aku tidak perlu merasa begitu khawatir dan takut." Dia menyimpan dendam yang mendalam di hatinya. "Sekarang aku berada di kapal bajak laut, aku tidak bisa turun." Waktu berlalu perlahan. Akhirnya, malam tiba. Ratusan ribu gunung di pohon hitam besar itu damai, tetapi di luar pohon hitam besar itu, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Terdengar suara-suara runtuh di mana-mana, dan itu adalah pemandangan alam semesta yang hancur yang luar biasa. Kinmu menjadi gugup. Tiba-tiba, gunung-gunung di lembah bergetar hebat. Tiba-tiba dia berdiri dan melepaskan harta karun ilahi miliknya tanpa penjelasan apapun. Tubuh jasmaninya mengembang, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih busur ilahi. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menarik busur ilahi itu terbuka. Di langit di atas pohon hitam, energi roh surga dan bumi mengalir deras menuju sebuah lembah di pinggirannya. Lembah itu sangat besar, dan bentuknya seperti cekungan. Ada gunung-gunung yang membentang di kejauhan, dan Kinmu saat ini berdiri di atas sebuah gunung.
Di sekelilingnya adalah alam harta karun ilahi. Sungai surgawi mengalir dan menghubungkan semua dunia, diam-diam selaras dengan geografi istana leluhur. Busur dewa di tangannya telah ditarik hingga batas maksimal. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berkumpul di ujung anak panah. Hutan hitam itu memiliki 100.000 gunung hitam, dan medannya sangat luas. Energi spiritual surga dan bumi melonjak, membentuk pusaran air dengan berbagai ukuran di langit di atas lembah yang hancur itu. Energi spiritual dan energi spiritual bagaikan tornado di bawah pusaran air, tetapi tidak tersedot ke bawah. Sebaliknya, mereka melonjak ke arah Kinmu dan mengalir ke busur dewa. Kekuatan busur dewa itu semakin kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan Kinmu tidak dapat menahannya. Otot-otot di lengannya tidak dapat menahan gemetar. Dia menghitung dalam hati, getaran di bawah tanah semakin kuat, mengguncang gunung-gunung di lembah. Saat gunung-gunung berguncang, cahaya ilahi yang mengerikan menyembur keluar dari tanah, dan penampakan-penampakan itu melesat ke langit, membentuk tirai cahaya di atas lembah. Suara pembantaian yang sangat keras dan jelas terdengar dari layar. Suara pertempuran mengguncang langit, dan samar-samar terlihat sosok-sosok yang sangat kuat bertarung dan bersaing di dalam layar. Itu adalah proyeksi alam semesta sebelumnya. Tambang ini termasuk dalam lingkaran terluar pohon dunia, yang berarti bahwa proyeksi para praktisi kuat ini berasal dari alam semesta sebelumnya dan merupakan ingatan pohon dunia. Kinmu menutup telinga dan mengabaikannya. Pandangannya masih tertuju pada akar pohon dunia. Di sana, akar pohon dunia yang tebal memancarkan cahaya yang lebih kuat dan mengeluarkan suara yang dahsyat seperti gelombang pasang yang menghantam tebing. Suara ombak yang menghantam bisa terdengar. Cahaya itu diproyeksikan ke tebing di balik akar-akar pohon, dan sebuah sosok terlihat berjalan keluar dari cahaya itu. Sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Sosok itu awalnya sangat kecil, namun begitu dia melangkah maju, sosok itu malah membesar, seolah-olah hendak berjalan keluar dari dinding batu. Dia tidak memiliki lengan kanan, dan postur berjalannya agak tidak wajar. Dia seharusnya adalah praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya yang lengannya dipatahkan oleh apotekari Mute dan yang lainnya di siang hari. Namun, saat itu, tubuhnya tidak memiliki daging dan darah, hanya tulang. Sekarang, ia telah menumbuhkan daging dan darah. Namun, yang aneh adalah meskipun ia memiliki kulit dan daging, dari jauh, ia tampak seperti mayat kering yang telah dikeringkan oleh matahari. Ia sangat kurus. Tiba-tiba orang itu mengulurkan tangannya ke depan, dan telapak tangannya yang kurus benar-benar menembus tebing. Tebing itu adalah gunung hitam, dan gunung hitam itu adalah bagian dari siklus pertumbuhan pohon dunia. Dia ingin merangkak dari Yggdrasil, dari masa lalu ke masa kini, dari alam semesta yang hancur. Tepat saat telapak tangannya melewati tebing, Kinmu menghitung dari 1 sampai 10. Gedebuk, suara anak panah terdengar, dan busur dewa bergetar hebat. Anak panah di busur Kinmu melesat keluar. Begitu anak panah itu melesat, otot-otot di sekujur tubuh Kinmu bergetar hebat, dan tulang-tulangnya hampir hancur karena getaran itu. Cahaya anak panah itu mengiris ruang di depannya dan langsung mencapai tebing. Anak panah itu menembus telapak tangan berjari 6 itu dan melesat ke dalam tebing dengan kekuatan yang tak tertandingi, menghantam tubuh kurus itu dan membuatnya terpental mundur. Tak lama kemudian, sosoknya di tebing berubah menjadi titik hitam kecil dan terbang menjauh. Kemudian, sosoknya menghilang dari tebing, dan terdengar suara gemuruh yang menyebabkan telinga Kinmu berdenging saat ki dan darahnya bergejolak. Setelah gemuruh itu, cahaya ilahi di langit tiba-tiba surut dan kembali ke lembah bagaikan air pasang, menghilang di balik pegunungan. Cekungan itu langsung menjadi sunyi. Kinmu terengah-engah. Anak panah ini hampir menghabiskan seluruh kultivasinya, dan kekuatan sihirnya hanya bisa melepaskan satu anak panah. Dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menembakkan anak panah kedua. Tiba-tiba, apoteker berdiri di punggung naga kilin dan muncul di langit di atas lembah. Dia melemparkan keranjang dan berkata sambil tersenyum, "Muer, aku sudah selesai memurnikan beberapa pil roh." Pil-pil itu terbuat dari ramuan roh yang dikumpulkan dari kayu hitam besar. Aku tidak tahu apakah pil-pil itu beracun, jadi aku akan membiarkanmu mengujinya. Jangan memakannya sampai mati. Kinmu menangkap keranjang itu, dan keranjang itu berisi pil roh. Pil roh itu berkilau dan tembus cahaya, dan setiap pil roh memiliki lonceng dao. Kinmu tergerak, apoteker pasti sudah kembali untuk mengumpulkan tanaman obat untuk memurnikan pil roh. Dia pasti telah memurnikan begitu banyak pil roh dalam waktu yang singkat untuk dia gunakan. Dia meminum pil roh dan segera merasakan energi obat yang melonjak larut dan ki vitalnya melonjak. Kinmu segera menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan berjalan di sekitar puncak tebing.
Kecepatannya menjadi lebih cepat hingga tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan berputar di sekitar puncak tebing. Teknik 3 eliksir tubuh penguasanya berbeda dari yang lain. Cara terbaik untuk berkultivasi bukanlah melalui meditasi, tetapi melalui latihan. Energi obat dalam tubuhnya belum sepenuhnya disempurnakan, dan ki vitalnya belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba, cahaya ilahi menyembur keluar dari lembah sekali lagi, dan itu bahkan lebih luas dari sebelumnya. Kinmu tercengang. Begitu cepat, telur Taisi tiba-tiba berkata, "Yang mulia surgawimu, saya pikir kita harus pergi ke tempat lain." Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia segera mengangkat telur Taisi ke udara, mendarat di tebing lain. Gunung yang rusak yang telah dipilihnya sebelumnya sebenarnya adalah tempat terbaik untuk menghadapi akar pohon dunia yang terbelah. Dia dapat dengan mudah melihat segala sesuatu di lembah itu. Tebing tempat mereka berada sedikit lebih rendah. Tepat saat dia pindah ke tebing lain, sosok kurus itu muncul lagi di tebing seberang. Kinmu mengambil setumpuk pil roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, segera membengkokkan busurnya untuk menghitung. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melesat keluar dari tebing. Dengan gemuruh yang keras, gunung yang hancur tempat Kinmu berada berubah menjadi debu karena getaran yang dahsyat. Kinmu merasakan darahnya menjadi dingin. Dia pernah menguji kekuatan gunung yang hancur. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat memotong gunung yang hancur itu. Dia tidak menyangka bahwa praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya dapat menghancurkan gunung yang hancur itu dengan serangan dari alam semesta lain. Jantungnya masih berdebar-debar karena ketakutan. Kalau bukan karena telur pengingat Taisi, dia mungkin sudah berubah menjadi debu seperti gunung itu. 8, 9, 10. Kinmu kembali menembakkan anak panah. Raungan keras terdengar dari tebing. Praktisi kuat yang mencoba memanjat dari alam semesta sebelumnya ke era ini tertembak kembali ke eranya sendiri oleh anak panahnya. Kinmu terengah-engah dan menahan kejang otot. Dia segera berlari dan mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ketika ia agak pulih, ia segera pindah ke puncak gunung lainnya. Taisi berkata, "Yang muliamu, ketinggian gunung ini mirip dengan yang tadi. Sangat berbahaya." Hati Kinmu sedikit tergerak. Dia terbang ke langit dan membawa telur Taisi ke puncak gunung yang lebih tinggi. Ledakan, kelainan di lembah itu muncul kembali, dan cahaya pelangi berbentuk kipas tiba-tiba bersinar dari tebing, meratakan gunung-gunung di sekitarnya. Gunung tempat Kinmu berada terbelah dua. Gedebuk, Kinmu melepaskan anak panah dan melemparkan makhluk mengerikan itu kembali ke zamannya. Suara yang sangat marah terdengar dari tebing sambil terus meraung. Jelas sekali bahwa itu adalah suara yang sangat marah. "Saudara Dao Taisi, Anda benar-benar berpengalaman." Kinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, "Apa langkah selanjutnya?" Pegunungan di lembah telah dikikis oleh keberadaan yang mengerikan itu, dan serangan berikutnya mungkin akan lebih tajam. "Di mana lentera milikmu?" Taisi berkata, "Kultivasi makhluk itu sangat mengerikan. Serangan berikutnya akan lebih kejam dan akan meliputi seluruh lembah. Tidak ada tempat untukmu di lembah ini, hanya lentera itu yang bisa disembunyikan." Kinmu menerimanya dan mengeluarkan lentera milik Yang Mulia Surgawi Yue, lalu menggantungnya di tebing. Memang, dengan lentera ini, tidak peduli seberapa kuat makhluk mengerikan itu menyerang, ia tidak akan bisa mengenai tubuh Kinmu. Di lembah, Kinmu melepaskan anak panah demi anak panah, memaksa makhluk mengerikan itu kembali ke zamannya lagi. Bahkan dengan pil roh apoteker, dia tetap tidak bisa bertahan. Kulit di lengannya meledak, dan semua otot di tubuhnya hampir hancur karena hentakan anak panah. Tulang-tulangnya retak lagi. Setiap kali dia mengangkat busur dewanya, dia merasakan otot-ototnya gemetar dan tulang-tulangnya mengerang. Dia praktis bertahan dengan kemauannya sendiri. Telur Taisi juga merasakan bahwa kondisi Kinmu sangat buruk, dan diam-diam ia merasa cemas. Mengapa saudara Dao Tai belum datang? Bukankah ia mengatakan akan datang? Dia bingung sambil menggertakkan giginya untuk bertahan. Akhirnya, dia sangat lelah sehingga dia tidak bisa lagi mengangkat busur dewa. Kakinya lemas, dan dia hampir berlutut di tanah. Kinmu memegang busur dan berusaha berdiri. Energi obat dari pil roh di tubuhnya saat ini sedang diaktifkan, tetapi tubuhnya telah mencapai batasnya. Roh primordialnya juga kacau, dan sirkulasi ki vitalnya melalui teknik 3 eliksir tubuh penguasa juga sangat lambat. Dia terengah-engah dan beristirahat sejenak sebelum berdiri lagi. "Muer, ayo kita lakukan." Leluhur pertama kaisar manusia memimpin para kaisar manusia sebelumnya, dan Kikang membantunya ke samping. Leluhur pertama mengambil busur dewa dari tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, si buta membantu kami merancang formasi yang dapat menggabungkan kekuatan kami dan menyatukannya menjadi satu tubuh.
Kami telah berlatih untuk waktu yang lama, jadi menarik busur ini seharusnya tidak menjadi masalah. Kinmu duduk dan melihat naga kilin bergegas bersama apoteker. Apoteker meletakkan tungku pil besar dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir terluka, aku di sini. Selama masih ada sepotong daging tersisa, aku bisa menyelamatkan kalian semua." Hati Kinmu menghangat, dia tersenyum pada mereka, tak bisa berkata apa-apa. Leluhur pertama dan para kaisar manusia masa lalu tertawa terbahak-bahak dan meletakkan formasi mereka. Semua orang mengambil tempat, dengan leluhur pertama sebagai pemimpin. Leluhur pertama mengangkat tangan kanannya dan menarik busur sekuat tenaga. Kaisar manusia masa lalu berteriak serempak, dan istana surgawi di belakang mereka melompat keluar. Roh primordial semua orang berdiri di istana surgawi, baik di paviliun giok maupun di aula. Tidak ada istana surgawi yang terulang. Mata Kinmu berbinar saat melihat ini, dan dia bergumam, "Mungkin setelah aku selesai memakan desa lansia cacat, aku masih bisa memakan kaisar manusia dari generasi yang lebih tua." Istana surgawi kaisar manusia leluhur pertama juga muncul dengan sendirinya. Istana surgawi para kaisar manusia masa lalu sangat megah. Istana-istana itu saling terhubung, dan dao agung terjalin satu sama lain. Itu benar-benar akan membentuk acara besar di surga. Jantung Kinmu bergetar hebat. Ini adalah formasi yang diciptakan oleh Blind. Formasi ini bukan untuk mengatur teknik gerakan semua orang, tetapi untuk mengatur formasi sesuai dengan teknik kaisar manusia masa lalu, dan untuk mengatur formasi sesuai dengan istana surgawi mereka. Formasi Blind adalah untuk menyatukan istana surgawi mereka menjadi sebuah surga surgawi. Kaisar manusia di masa lalu masing-masing memiliki kekuatan mereka sendiri. Dengan lebih dari 30 kaisar manusia dan leluhur pertama, itu sudah cukup untuk membentuk sistem surga surgawi yang agung. Tentu saja, formasi Blind saat ini masih sangat kasar di mata Kinmu. Namun, formasi itu baru saja terbentuk, dan masih banyak masalah yang harus dipecahkan. Namun, formasi semacam ini sudah mulai menunjukkan awal dan akhirnya. Di masa depan, jika terus disempurnakan, pasti akan berkembang menjadi formasi unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat itu, Blind layak menjadi nomor 1 dalam skill formasi. Leluhur pertama kaisar manusia berteriak dan melepaskan anak panah. Sosok kurus di tebing itu baru saja mengulurkan telapak tangannya ketika dia tertembak balik. Namun, kaisar manusia di masa lalu juga menderita serangan balik dari busur dewa. Ki dan darah mereka bergejolak karena getaran, dan suara berderak keluar dari tubuh mereka. Kaisar manusia Lanpo dan yang lainnya memiliki tubuh jasmani yang lebih lemah, dan kulit mereka bahkan meledak karena hantaman busur dewa, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Kinmu begitu kuat, namun dia tidak mampu menahannya, apalagi mereka. Apoteker itu berenang cepat dan menyerahkan pil-pil roh dan obat-obatan ajaib kepada semua orang. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Kalian cepatlah dan aktifkan energi obat, bersiap untuk serangan berikutnya." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Semua orang diam-diam memurnikan energi obat dan menunggu konfrontasi kedua. Awalnya mereka melihat betapa mudahnya bagi Kinmu untuk memaksa mundur sosok kurus di dinding batu, tetapi baru setelah mereka benar-benar memulainya, mereka tahu betapa mengerikan tekanan yang dialami Kinmu. Tak lama kemudian, cahaya ilahi memancar ke langit di lembah ini, dan menjadi semakin mengerikan. Kaisar manusia leluhur pertama memimpin para kaisar manusia di masa lalu untuk menarik busur dewa lagi untuk mencegat keberadaan yang menakutkan itu, menembaknya kembali ke eranya lagi. Akhirnya, para kaisar manusia masa lalu tidak dapat bertahan lagi dan runtuh satu demi satu. Bahkan kaisar manusia leluhur pertama pun tidak dapat bertahan. Jiang Yunjian memimpin banyak junior dan membungkuk. "Ayah baptis, mari kita coba." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan gemetar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Yunjian, meskipun kalian sangat kuat, saat menghadapi keberadaan seperti itu, kalian sama sekali tidak memiliki kekuatan. Turunlah." Jiang Yunjian dan yang lainnya menunjukkan ekspresi malu. Kinmu memulihkan kekuatannya dan hendak menarik kembali busur dewa ketika apoteker tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Muer, biarlah kami yang menghadapi keberadaan seperti itu. Kamu juga seorang junior, sudah waktunya bagi kami orang-orang tua untuk bergerak." Kinmu mengangkat alisnya dan hendak berbicara ketika si buta dan si bisu berjalan mendekat dari kiri dan kanan. Apoteker mengikuti mereka. Ketiganya berkumpul dan menundukkan kepala untuk berdiskusi. Si buta mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu akan berhasil? Jika aku memiliki pisau jagal atau pedang kepala desa, aku akan merasa tenang. Hanya dengan palu si bisu, kurasa itu sangat sulit." Si bisu geram dan mencibir.
Dalam hal kultivasi, tidak peduli apakah itu tukang daging atau pengguna pedang, mereka lebih rendah dariku. Tapi kekuatan serangan mereka jauh melampaui milikmu. Si buta tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata, istana surgawi tempa milikmu tidak seefektif istana surgawi pedang dan istana surgawi pisau. Kata sang apoteker, dengan istana surgawi penyembuhanku, istana surgawi formasimu dapat diuji. Ketiganya melangkah maju dan tiba di tebing. Istana surgawi sang apoteker muncul dan mengeluarkan semua jenis tanaman obat. Roh primordialnya setinggi 3000 yard di istana surgawi, dan ia menggunakan seluruh istana surgawi sebagai tungku pil. Ia membiarkan tanaman obat yang ia temukan dari istana leluhur terbang di sekitar istana surgawi, dan energi obat terjalin. Setelah beberapa saat, apoteker selesai memurnikan obat roh dan mengoleskannya di dinding batu. Selama dia masih makhluk hidup dan bukan perwujudan Dao Agung, dia pasti akan tertipu. Ketika telapak tangannya menembus dinding batu, mekanismenya hancur, tetapi tubuhnya tidak bisa merasakannya. Ini adalah waktu terbaik bagi kalian untuk memotong tangannya. Buta, bisakah kalian menemukan cacat di telapak tangannya? Mata Dewa Blind berbinar, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kita harus menemukannya apapun yang terjadi. Long Tuo, kita hanya punya satu kesempatan. Di pinggangnya, tombak ilahi Long Tuo terbang, dan naga hitam itu bergetar. Hal terpenting tetaplah bisu. Palumu harus menghancurkan tulang tangan buta saat telapak tangannya patah. Apoteker berkata dengan kejam, dia tidak punya tangan, jadi meskipun dia menerobos masuk, kita bisa membunuhnya bersama-sama. Leluhur pertama, Yaner, Fatih Dragon, jika dia benar-benar menerobos masuk, mari kita lakukan bersama-sama. Darah semua orang mendidih saat mereka mengakuinya. Naga Kilin juga menyimpan pagoda langit kaca dan membawanya ke lembah, siap menyerang kapan saja. Sebuah desahan keluar dari telur Taisi, dan dewa kuno itu bergumam, sekelompok pemula ini tidak tahu betapa mengerikannya keberadaan itu, mengapa saudara Dao Tai belum datang. Taisi menunggu dengan cemas di dalam telur. Telur bundar itu berputar, tetapi tidak ada jejak Tai. Ia berpikir dalam hati, bukankah dia di sini untuk membantu? Haruskah aku terpeleset? Apoteker dan yang lainnya merasa sangat percaya diri dan merasa bahwa mereka dapat melawan praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya. Namun, dia tahu betapa mengerikannya orang itu. Ketika busur dewa orang itu mendarat di tangan Kinmu, busur itu benar-benar dapat meledak dengan kekuatan harta karun tahta kaisar. Standar kekuatan sihir Kinmu setara dengan dewa di alam ibu kota Giok. Kekuatan tempur Kinmu lebih unggul dalam seni, jalur, dan keterampilan ilahinya, tetapi kekuatan sihirnya tidak setingkat langit Numinous. Dengan kata lain, dengan kekuatan sihir Jade Capital Realm, kekuatan busur dewa dapat ditingkatkan ke tingkat harta karun tahta kaisar. Orang dapat membayangkan betapa menakjubkannya kekuatan penuh busur dewa saat meledak. Sebagai pemilik busur dewa, seberapa mengerikankah kekuatan orang tersebut? Bahkan jika makhluk seperti itu kehilangan kedua lengannya, dia masih jauh dari apa yang bisa ditandingi semua orang saat dia memasuki lembah. Dia hanya akan dibantai, bahkan jika mereka menambahkan Taisi ke dalam telur. Meskipun telur Taisi ingin pergi, kalau dipikir-pikir lagi, ia tidak punya tujuan di dunia ini. Tambang Taisi mendarat di tangan Nyonya Surgawi Yan, dan gerbang istana leluhur diblokir oleh 10 yang mulia surgawi. Dia bahkan tidak bisa terbang keluar dari istana leluhur. Dia hanya seekor telur, kemana dia bisa lari? Kalau dia lari-lari, dia bisa saja tertangkap dan dimakan oleh binatang-binatang kehampaan yang bajingan itu. Kinmu telah menyelamatkannya dari Clear Sun Hall, tetapi bukankah dunia luar merupakan sangkar yang lebih besar? Lebih jauh lagi, jika para praktisi kuat di alam semesta sebelumnya habis, bisakah dia benar-benar melarikan diri dari dunia ini? Para praktisi kuat prasejarah itu mungkin akan menjadi orang pertama yang menyingkirkan 5 prasurgawi dan dewa-dewa kuno lainnya. Tai telah melampaui, tetapi ia tetap di sini. Ia pasti merasakan tanggung jawab kita, 5 dewa kuno. Dia terdiam dan tidak berniat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Fenomena itu muncul lagi. Keberadaan dari alam semesta sebelumnya semakin dekat dengan tebing. Begitu telapak tangannya menembus tebing, kulitnya mulai bernanah, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Namun, orang di tebing itu tidak merasakan racun apotekari. Lengannya masih terentang. Racun apoteker telah merusak urat-urat kulitnya, struktur dagingnya, dan menyerang tulang-tulangnya. Intensitas racun ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat Kinmu sebelumnya. Apoteker benar-benar telah menapaki jalan yang belum pernah ditempuh sebelumnya di dunia kedokteran. Akhirnya, salah satu lengan makhluk dari alam semesta sebelumnya terentang sepenuhnya. Lengan yang terentang ini telah berubah menjadi tulang putih.
Menyerang. Apoteker berteriak, dan tubuh mungil Blind bergetar hebat. Formasi istana surgawi muncul di belakangnya, dan sungai surgawi mengalir keluar darinya, menembus harta karun suci lainnya seperti naga yang melingkari tubuhnya. Berdengung, formasi yang tak terhitung jumlahnya tersebar di semua arah dengan dia sebagai pusatnya, dan semuanya sangat indah. Dengan istana surgawi sebagai titik awal, formasi tersebut menyebar lapis demi lapis, dan dalam waktu singkat, formasi tersebut berubah menjadi 13 lapis formasi surga yang memengaruhi energi spiritual surga dan bumi. Sebagai seorang Grandmaster formasi, seseorang tidak dapat menggunakan kultivasinya sendiri sebagai tolok ukur untuk mengukur kekuatan bela dirinya. Grandmaster formasi dapat memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Tanpa disadari, pencapaian Blind dalam keterampilan formasi telah melampaui Yan Yunxi. Dibandingkan dengan Master Formasi nomor 1 di surga, Han Tianjun, keterampilan formasinya sama sekali tidak kalah. Dia bahkan melampauinya dalam jalur formasi. Lagi pula, dia telah mencapai batas penggunaan formasi untuk membangun langit. Tuo panjang, Blind memegang tombak ilahi naga hitam, dan formasi 13 surga di sekelilingnya tiba-tiba berdiri. Matanya menjadi sangat cerah saat dia melihat lengan itu melalui 13 surga. Tombak Dewa Naga Hitam di tangannya bergerak dan menusuk ke depan. Raungan naga itu bergema di seluruh lembah. Blind menyerang dengan sekuat tenaga, dan Divine Spear Long Tuo secepat angin dan kilat. Dalam sekejap, dia telah menusuk berkali-kali. Ding, 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 ding. Dia menusuk dengan panik di semua bagian lengan kerangka itu. Dengan serangkaian suara retakan halus muncul di permukaan lengan kerangka itu. Meskipun Blind telah mengerahkan formasi surga ke-13 dan menarik dukungan ki roh langit dan bumi, auranya berkurang dengan cepat saat ia menyerang. Penurunan auranya sungguh mengerikan. Pada saat yang sama, bisu berteriak, dan guntur meledak dari lembah. Suaranya memekakkan telinga, dan bahkan pohon-pohon hitam dan ratusan ribu gunung hitam dapat terdengar dengan jelas. Suara guntur bergema bolak-balik di antara gunung-gunung. Di lembah itu, seolah-olah matahari perlahan terbit, menjadi lebih cerah. Itu adalah istana surgawi tempaan Mute, dan di sana ada api yang menyala-nyala. Dalam cahaya yang menyala-nyala, roh primordial Mute mengembang dari istana surgawi, dan tubuhnya membesar. Sementara itu, tubuh jasmani Mute juga mengembang pada saat yang sama. Awalnya dia adalah seorang pandai besi tua yang tampak seperti telah mengalami perubahan hidup, tetapi sekarang otot-ototnya ganas dan tubuh jasmaninya kuat. Tubuh jasmani dan roh primordialnya secara bertahap tumpang tindih. Di tengah kobaran api, raksasa itu mengangkat palu besarnya, dan daya tembak yang berkobar bagaikan matahari benar-benar mengalir ke dalam palu besarnya. Mute menghancurkan palunya, menggunakan tempaan mikroskopis dan tempaan makroskopis. Siapa bilang pandai besi hanya bisa menempa? Si bisu bukan hanya bisa menempa, dia juga bisa menggunakan cara-cara yang amat kejam untuk menghancurkan senjata-senjata suci milik orang lain. Dalam hal menempa, dia adalah seorang ahli yang hebat. Dalam hal menghancurkan senjata-senjata suci, dia juga seorang ahli yang hebat. Istana surgawinya yang ditempa telah selesai, dan bagi orang lain, dia adalah senjata berbentuk manusia berjalan. Menghancurkan senjata suci bahkan lebih sulit daripada menghancurkan tubuh jasmani. Di bawah palunya, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Ketika palunya mendarat, lengan itu langsung hancur, dan tulang-tulang yang hancur tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah. Setelah itu, tulang-tulang yang hancur terus hancur di bawah serangannya yang mengerikan. Seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang memegang palu besi, dengan cermat menghancurkan setiap partikel tulang yang hancur. Palunya mendarat di tanah dan lembah bergetar hebat. Si bisu mengangkat palunya dan menunjukkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, apoteker dan si buta tidak dapat menahan senyum. Mereka akhirnya berhasil. Namun, pada saat berikutnya, senyum mereka membeku di wajah mereka. Meskipun kedua lengan kurus di tebing itu patah, dia masih bisa berjalan maju. Wajah dan satu kakinya sudah keluar dari tebing. Wajah itu menunjukkan ekspresi yang sangat marah, dan mulai bernanah. Itulah efek racun apotekari. Kaki yang dikeluarkannya dari dinding batu juga bernanah, memperlihatkan tulang-tulang putih. Racun apoteker terlalu ganas. Racun itu tidak hanya menyerang tubuh jasmani dan menghancurkan fungsi-fungsi tubuh, tetapi juga menargetkan kultivasinya, menyebabkan dao agung yang telah dikultivasinya hancur. Rantai dao putus, tanda-tanda dao hancur, dan rune terpecah menjadi partikel-partikel kecil yang tidak dapat dipisahkan. Namun, kemampuannya terlalu kuat, dan wajahnya segera berhenti bernanah. Racun di kakinya juga dipaksa keluar dari tubuhnya.
Blind berusaha sekuat tenaga untuk menusukkan Divine Spear Long Tuo ke tanah, dan tanda-tanda formasi pun bermunculan. Dia menarik Long Tuo keluar dan menarik Apothecary kembali dengan satu tangan sementara Mute juga mundur. Pada saat yang sama, Yaner membawa lentera yang mulia surgawi Yue dan berjalan melewati mereka, mengaktifkan kekuatan lentera tersebut. Naga kilin memutar pagoda langit berkaca, dan langit pagoda itu terbuka. Harta karun yang berkilauan di langit bagaikan bintang-bintang yang berangsur-angsur menyala. Langit bangkit dan menyapu semua orang di lembah. Mata sosok kurus itu menjadi sangat cerah. Kepalanya telah meninggalkan dinding batu, dan bayangan busur muncul di dinding batu di belakangnya. Bayangan itu menarik kembali busur dan anak panahnya. Meskipun itu adalah bayangan, ia memancarkan kekuatan surgawi yang meluap. Kekuatan lentera di tangan Yaner meledak, dan seberkas cahaya terbelah ke samping. Lentera itu lepas dari tangannya dan melayang di udara. Yaner menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi seekor burung pipit naga. Dia mengulurkan cakarnya yang tajam untuk meraih tali lampu dan mengepakkan sayapnya untuk terbang mundur, tetapi lentera itu tetap di tempatnya. Wah, tali-tali cahaya melesat maju, dan nada-nada sitar yang jernih bergema, menggetarkan seluruh lembah. Saat senar sitar berbunyi, suara getaran tali busur juga terdengar. Cahaya anak panah melesat keluar dari dinding batu seperti pelangi dan menembus lentera seperti kilat. Matahari di dalam lentera itu langsung meledak, dan kobaran api langsung mengubah lentera itu menjadi abu. Seni ilahi ruang angkasa yang terkandung dalam harta karun Celestial Venerable Yue hancur total. Ketika bola-bola api itu saling bertabrakan, benang-benang cahaya itu mengiris api dan mencapai leher tubuh kurus itu. Mata sosok kurus itu bersinar, dan dua sinar cahaya bagaikan dua anak panah tajam. Salah satunya mengiris tepat di tengah untaian cahaya, dan untaian cahaya itu terbelah menjadi dua. Cahaya itu melesat melewati kedua sisi lehernya, meninggalkan dua jejak darah yang hampir memotong lehernya. Cahaya ilahi di mata lainnya mengejar burung pipit naga yang telah diubah Yaner. Ketika mencapai punggung Yaner, burung pipit naga mengepakkan sayapnya dan terbang, tetapi tidak dapat menghindar tepat waktu. Pada saat ini, 28 langit di pagoda langit kaca mengembang dan memasukkan burung pipit naga ke dalam langit pertama. Naga kilin mengerahkan seluruh kekuatannya, mengubah tatanan berbagai langit dengan seluruh kekuatannya. Dia membuat burung pipit naga terus bergerak untuk menghindari cahaya panah yang menakutkan itu. Buk, buk, buk. Cahaya panah itu menembus langit dan bersiul di udara. Cahaya itu menembus 28 langit dan melesat ke angkasa, meninggalkan jejak terang di langit malam yang gelap. Naga kilin menghela napas lega, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Pada saat ini, Kaisar manusia leluhur pertama, Jiang Yunjian, dan yang lainnya telah dibalikkan olehnya. Tubuh mereka mendarat di harta karun besar satu persatu, dan semua orang melepaskan kekuatan sihir mereka yang tersisa untuk mengaktifkannya. Di dalam pagoda langit kaca, banyak harta karun yang berangsur-angsur menyala seperti bintang. Pagoda langit berkaca adalah harta karun nomor 1 di dunia. Meskipun tidak memiliki telur Taisu, pagoda itu telah ditempa dan didesain ulang oleh si buta dan si bisu, dan formasinya bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Namun, mendesain ulang dan menempa harta karun tertinggi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Blind and Mute belum menyelesaikannya. Terlebih lagi, tidak banyak dewa di hutan hitam besar itu, dan sulit bagi kultivasi setiap orang untuk melepaskan kekuatan harta karun tertinggi ini secara maksimal. Ini adalah kerugian terbesar. Kinmu juga tersapu oleh pagoda langit berkaca dan mendarat di atas harta karun tertinggi. Dia menarik busur dewa itu terbuka, tetapi busur dewa itu malah melompat tak terkendali di tangannya, ingin terbang keluar dari tangannya dan kembali ke tuannya. Kinmu tercengang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan busur dewa. Aku akhirnya berhasil lolos dari alam semesta yang hancur itu. Sosok kurus tanpa lengan itu menatap ke langit, dan kesadarannya yang tak tertandingi luasnya mengguncang ruang dan waktu, memungkinkan setiap orang yang hadir untuk memahami dengan jelas pikirannya. Udara segar, langit dan bumi segar, kehidupan segar, tidak ada aura penuaan dan kematian. Tubuhnya sangat kurus, seperti orang yang benar-benar mengalami dehidrasi. Tidak ada darah yang mengalir di bawah kulitnya yang kering, hanya otot-otot kering yang menempel di tulang-tulangnya. Ketika ia berjalan, tubuhnya mengeluarkan suara berderak-derak seolah-olah uratnya putus. Era saya terlalu kuno, begitu kuno hingga telah kehilangan semua kehidupan. Partikel-partikel yang membentuk substansi itu hancur dan runtuh. Dao agung yang membentuk tatanan itu runtuh dan kehilangan vitalitasnya. Malapetaka yang menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya. Tempat ini akan menjadi tempat bagiku untuk memulai yang baru.
Naga Kilin mengabaikan desahannya dan menggunakan 28 surga dari pagoda langit berkaca untuk menutupinya. Ia berencana untuk menyerapnya ke surga dan mengumpulkan kekuatan harta karun di surga untuk memurnikan dan membunuhnya. Namun, ketika langit melewati tubuh orang itu, sosok kurus itu tidak bergerak sama sekali, 28 langit tidak dapat menyerapnya sama sekali. Naga Kilin tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk yang begitu menakutkan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Leluhur pertama dan yang lainnya memanfaatkan harta karun di pagoda langit hijau, dan kekuatan harta karun itu meledak saat menyerang sosok kurus itu. Sosok kurus itu tidak memiliki tangan, dan tubuhnya juga sangat layu. Ki dan darahnya telah hilang sepenuhnya, namun dia tetap tenang menghadapi serangan yang mengguncang dunia ini. Darahku harus mulai mengalir lagi. Tubuhku harus mulai pulih. Untuk melawan malapetaka kehancuran yang dahsyat, aku telah menghabiskan terlalu banyak kekuatanku. Aku perlu mengisi kembali kekuatanku. Sosok kurus itu membuka mulutnya. Mulutnya lebih lebar dari kepalanya dan lebih besar dari kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam menghadapi serangan mengerikan dari 28 surga, dan serangan itu bersiul ke mulutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara teredam keluar dari perutnya, dan perutnya tiba-tiba membuncit, mengerut, dan membuncit lagi. Setelah belasan kali, akhirnya perutnya tenang. Di sisi lain, beberapa ki darah juga telah pulih dari wajahnya. Semua orang di pagoda langit berkaca merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka bisa menghadapi praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya ini ketika dia berada di dinding batu, tetapi setelah dia keluar, mereka tidak bisa. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia bahkan bisa melahap harta karun berharga dari pagoda langit berkaca untuk mengisi ulang energinya. Saya butuh lebih banyak ki dan darah. Kesadaran sosok kurus itu melonjak keluar, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk menarik napas panjang. Di lembah, roh primordial semua orang goyah, dan roh primordial mereka hampir tersedot keluar dari tubuh mereka. Semua orang menstabilkan roh primordial mereka untuk menahan kekuatan hisap yang mengerikan, tetapi ki dan darah mereka keluar tak terkendali. Kinmu berkata dengan keras, gunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel 100 lubangmu. Banyak ahli dari generasi muda segera mengeksekusi teknik penciptaan iblis surgawi, dan jari-jari mereka bergerak cepat untuk menyegel ki dan darah mereka. Namun, ki dan darah mereka disegel, dan kultivasi mereka tidak dapat menahannya. Mereka ditarik ke atas oleh kekuatan hisap dan tanpa sadar terbang ke langit. Naga Kilin buru-buru mengaktifkan pagoda langit kaca dan membalikkan berbagai langit, membuat orang-orang ini kebingungan. Para ahli lain dari generasi yang lebih tua, seperti Blind, Apothecary, dan First Ancestor, tidak pernah mengolah teknik penciptaan iblis surgawi milik Sekte Saint Surgawi. Ki dan darah mereka kehilangan kendali dan mengalir keluar dengan cepat. Ki dan darah di atas kepala mereka menyembur keluar seperti busur panjang saat mereka dihisap oleh sosok kurus itu. Kinmu memasang ekspresi muram saat dia memegang busur dewa dengan erat. Dia terbang mengelilingi berbagai surga dan menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel leluhur pertama dan yang lainnya untuk mencegah ki dan darah mereka mengalir keluar. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyegel ki dan darah para ahli dari generasi tua, generasi muda tidak dapat menahannya dan segel mereka meledak satu demi satu, menyebabkan ki dan darah mereka melonjak hebat. Kinmu tidak dapat menahan perasaan putus asa. Bukankah saudara Dao Tai mengatakan dia akan datang? Mengapa dia belum datang? Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat telur Tai Si tersedot oleh kekuatan hisap dan terbang keluar dari pagoda langit kaca. Telur dewa kuno itu tampaknya tidak mampu menahan tarikan napas panjang dari sosok kurus itu, dan mau tidak mau jatuh ke dalam mulut sosok kurus itu. Kinmu mengejarnya, tetapi dia masih terlambat selangkah. Telur Tai Si jatuh ke mulut sosok kurus itu, tetapi telur itu terlalu besar. Telur itu tersangkut di tenggorokan pria itu dan tidak bisa ditelan. Sosok kurus itu tidak peduli. Ki Tai Si dalam telur itu terbang menjauh dan ditelan oleh sosok kurus itu. Energi dalam telur Tai Si jauh lebih banyak daripada yang dibayangkannya, dan energi itu mengalir deras ke dalam tubuhnya. Baru pada saat itulah sosok kurus itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tidak dapat memurnikan dan menyerap Tai Si Ki yang berasal dari telur itu. Yang mulia surgawimu, Dao Tai Si, gabungan dari Yin dan Yang, bercampur menjadi satu, terbentuk dari satu, memiliki bentuk tetapi tidak memiliki hakikat. Suara samar terdengar dari telur Tai Si. Mengambil Yin dan Yang untuk diubah menjadi Taiji. Kenapa kamu tidak menyerang? Hati Kinmu tergerak saat mendengar itu. Dia terbang turun dari 28 langit di pagoda langit berkaca. Saat dia jatuh secara diagonal, mata di tengah alisnya terbuka.
Batu asal Taisi di mata vertikal diaktifkan. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di telur Taisi dan menyinari batu ilahi Taisi dengan dengungan saat berputar. Pupil di tengah alisnya langsung berubah hitam dan putih, berputar dengan cepat. Berdengung, cahaya hitam dan putih saling bertautan, dan pilar cahaya turun dari langit, bersinar secara diagonal di tenggorokan sosok kurus itu. Saat sinar cahaya itu menyinari, tenggorokan sosok kurus itu langsung membatu. Sinar cahaya itu bergerak, dan kemanapun ia lewat, tubuhnya benar-benar membatu dengan cepat. Kinmu terbang secara diagonal, dan ketika kakinya menyentuh tanah, mata di jantung alisnya telah menyinarinya dari kepala hingga kaki. Sosok kurus itu berubah menjadi patung batu dan tidak bergerak. Semua orang di pagoda langit berkaca langsung merasa rileks. Kekuatan hisap yang mengerikan menghilang, dan ki serta darah mereka berhenti mengalir. Jiang Yunjian dan para ahli generasi muda lainnya jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, tidak dapat bangun sejenak. Leluhur pertama, Yaner, dan yang lainnya juga masih menyimpan ketakutan. Tubuh Kinmu tidak berhenti bergerak saat ia berputar mengelilingi patung batu itu. Mata ketiganya yang berwarna hitam dan putih saling bertautan dan bersinar di setiap bagian tubuhnya untuk memperkuat efek membatu. Suara mendesing, dia mengangkat tangannya, dan patung batu itu pun terbang. Kinmu mengangkat kepalanya, dan mata vertikalnya menyinari telapak kaki patung batu itu. Dong, patung batu itu mendarat di tanah, dan Kinmu terus berkeliaran tanpa melewatkan satu sudut pun. Cukup, cukup, Yang Muliamu, kau bisa berhenti sekarang. Suara Taisi keluar dari dalam telur, dan dia berteriak, tubuhnya benar-benar membatu, dan bahkan roh primordialnya pun membatu. Tidak perlu bersinar lagi, cepat pikirkan cara untuk mengeluarkanku. Langkah kaki Kinmu terhenti, dan dia menghela napas lega. Seluruh tubuhnya hampir jatuh ke tanah, jadi dia hanya berbaring di tanah dan terengah-engah. Itu terlalu berbahaya tadi. Jika telur Taisi tidak ditelan oleh sosok kurus itu dan membiarkannya menyerap ki Taisi dari telur itu, Kinmu dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dao Taisi dan Dao Taiji telah memecahkan krisis terbesar di kayu hitam. Yang Muliamu, cepat selamatkan aku. Kurasa aku tersangkut di tenggorokannya. Dari tenggorokan patung batu itu terdengar suara Taisi yang teredam dari dalam telur. Patung batu ini terlalu keras, aku tidak bisa bergerak. Yang Muliamu, apakah kau masih di sana? Kau tidak meninggalkanku dan melarikan diri, kan? Yaner bergegas mendekat dan berubah menjadi seekor burung pipit naga. Dia merentangkan cakarnya ke mulut patung batu itu dan menggalinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil menggali telur Taisi. Telur Taisi mendarat di tanah dan berguling 2 kali. Baru setelah menyadari bahwa keadaannya baik-baik saja, ia pun rileks. Hampir saja. Sayang sekali aku kehilangan sebagian ki Taisiku. Yang Muliamu, kau harus memberiku kompensasi. Kinmu berbaring di sana dan terus terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat lelah sehingga dia ingin mati. Telur Taisi berdiri di sampingnya. Langit berubah putih. Malam akhirnya berakhir. Semua orang merasa lega saat melihat ini. Mereka duduk di tanah satu persatu, entah berbaring atau bersandar satu sama lain atau di bebatuan. Mereka terlalu lelah. Malam itu berlalu dengan cara yang menggetarkan jiwa. Kinmu memulihkan tenaganya dan berdiri dengan gemetar. Setelah berjalan mengelilingi patung batu itu dengan mulut terbuka lebar selama beberapa minggu, ia menyadari bahwa patung batu itu baik-baik saja. Baru saat itulah ia merasa benar-benar tenang. Saudara Dao Tai masih belum datang, Kinmu sedikit kecewa. Jika Anda percaya padanya, Anda mungkin juga percaya pada Taiji, orang yang tidak tahu apa yang dia bicarakan. Taisi berkata, dia pasti menggigil di suatu tempat. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Apoteker sibuk mengobati luka-luka semua orang, dan semua orang akhirnya pulih. Malam itu terlalu berbahaya. Mereka masih merasakan ketakutan saat mengingatnya. Mereka memanjat keluar lembah, dan ketika sinar matahari menyinari mereka, sungguh sangat terang dan indah hingga membuat mereka terbuai. Senang rasanya hidup, bisu mendesah sedih sambil menyipitkan matanya. Kinmu melihat ke kejauhan dan melihat beberapa gunung hitam besar terbelah, mengeluarkan gas putih bersih. Seorang pemuda membawa ember bergegas mendekat. Wajahnya berubah hitam, dan dia melangkah maju. Pemuda itu meletakkan ember dan berkata sambil tersenyum, "Yang Muliamu, selamat malam. Sekarang, kamu seharusnya tahu apa yang terkubur di bawah pohon hitam ini, kan?" Kinmu berdiri di sampingnya dan terdiam sejenak sebelum berkata, "Saudara Dao berkata dia datang untuk membantu. Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin membantu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan melakukannya sendiri."
Pemuda itu mengeluarkan ranting pohon willow dari ember dan memercikkan air ke gunung hitam yang retak. Saya mendukung kalian dari atas, dan saya juga membantu. Kinmu tidak bisa berkata apa-apa karena marah. Saat dia hendak berbicara, dia melihat gunung hitam yang retak itu perlahan menutup. Cara terbaik untuk membantu Anda bukanlah dengan membantu Anda mengusir para praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya, tetapi dengan membantu Anda menyadari siapa musuh yang Anda hadapi. Jika Anda menempati hutan hitam besar dan menjadi pemiliknya, Anda harus menghadapi semua ini. Pemuda itu, Tai, berkata sambil memercikkan air, jika kau bahkan tidak menyadari hal ini, bagaimana kau bisa membantuku menghentikan invasi monster prasejarah ini? Ada makhluk yang sangat kuat di antara mereka yang bahkan dapat menciptakan binatang buas dan mengirim mereka ke sini. Mereka tidak bermoral untuk memasuki alam semesta ini. Jika kau bahkan tidak dapat lulus ujian kecil tadi malam, maka kau tidak berhak menempati tempat ini. Dia menyerahkan ember dan ranting pohon willow kepada Kinmu dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia surgawimu, penguasa 100.000 gunung hitam, gunungmu telah terbelah, jadi perbaikilah sendiri. Kinmu mengambil ember dan ranting pohon willow dan mengikuti contohnya, menaburkannya ke celah-celah gunung hitam. Ada pemandangan yang mengerikan di celah-celah gunung hitam. Seolah-olah ada makhluk mengerikan yang merangkak keluar dari dalam, meninggalkan bekas yang ditinggalkan oleh cakarnya yang tajam. Ada alasan lain mengapa aku tidak muncul tadi malam. Pemuda Tai membimbingnya tentang cara memercikkan air ke dalam ember untuk memperbaiki gunung hitam sambil melanjutkan, itulah Dao Fren Taixi. Dao Fren Taixi telah ditekan oleh Taichu selama bertahun-tahun. Pikirannya tidak lagi murni. Orang yang paling dia kagumi bukanlah aku, tetapi Taichu yang menekannya. Kinmu mendengarkan dengan tenang. Dia ingin menjadi Taichu lainnya, penguasa seluruh alam semesta. Pemuda Tai berkata, percakapan yang dia lakukan dengan Taisu di dalam hatimu sebenarnya adalah tentang bagaimana melepaskan diri dari genggamanmu, bagaimana mengambil kembali milikmu, dan bagaimana bekerja sama untuk mengendalikan dunia di masa depan. Mereka bahkan membahas bagaimana Taisu akan menjadi kaisar dan permaisuri. Kinmu berhenti dan memikirkannya. Dia berkata sambil tersenyum, begitulah seharusnya. Aku sudah menebak apa yang telah dia dan Taisu diskusikan dan telah lama bersiap untuk yang terburuk. Pemuda itu berkata dengan santai, jika aku menolongmu tadi malam, apakah Taixi akan menolongmu? Kinmu tertegun dan melihat ke kejauhan. Telur Taixi diletakkan di atas gunung oleh Yaner, yang suka mengurus orang. Burung pipit naga yang tekun mencari cabang-cabang pohon dan daun-daun ke segala arah, berencana untuk membangun sarang burung untuk telur itu dan kemudian berjongkok di atasnya untuk menetaskannya. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Taixi saat ini bukan lagi Taixi yang lolos dari penindasan Taichu. Dia perlahan-lahan dipengaruhi olehmu. Pemuda itu berkata dengan mudah, ini adalah hal yang baik. Dia telah menyadari bahwa alam semesta ini telah memeliharanya dan memberinya tugas. Keinginan dan ambisi dalam hatinya perlahan memudar. Lihat, dia sangat damai sekarang. Kinmu menoleh dan melihat bahwa telur Taixi telah menyelinap pergi secara diam-diam ketika Yaner tidak melihatnya. Kemudian ditangkap oleh Yaner yang tekun dan dimasukkan kembali ke dalam sarang. Jika aku membantumu, Taisu akan menjadi kaisar langit Taichu lainnya. Ketika dia lahir di masa depan, dia akan menjadi lebih jahat daripada Taichu. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, itulah sebabnya aku memilih untuk membantumu. Kinmu membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Dia datang dengan marah, tapi sekarang kemarahannya telah hilang sama sekali. Saudara Dao Tai, praktisi kuat di alam semesta sebelumnya tidak sulit untuk dihadapi. Apakah Anda harus begitu berhati-hati? Dia menyuarakan keraguan di dalam hatinya dan berkata, dilihat dari kemampuan praktisi kuat itu, meskipun sangat hebat, mereka masih sedikit lebih rendah dari kemampuan 10 yang mulia surgawi. Itu karena dia belum pulih ke kondisi puncaknya. Saat dia kembali ke kondisi puncaknya, kemampuannya tidak kalah dengan 10 Celestial Venerable. Pemuda itu berkata, lagi pula, dia bukanlah eksistensi terkuat di alam semesta sebelumnya. Di alam semesta sebelumnya, ada eksistensi yang lebih kuat darinya. Eksistensi ini menanamkan keterampilan Dao mereka di Void tertinggi dan tidak dapat mati dan dihancurkan. Hanya ketika alam semesta hancur, mereka dapat mati. Eksistensi ini bahkan lebih kuat dari 10 Celestial Venerable saat ini. Kinmu menggigil, tahukah kamu apa yang ada di bawah akar pohon ini? Pemuda itu berkata sambil tersenyum, kau hanya melihat satu urat biji. 100.000 gunung hitam dan 16 lingkaran tahun ini hanya dapat ditemukan di lapisan terluar. Ada ribuan urat biji. Dia menghentikan Kinmu dan memasukkan jarinya ke dalam ember, memegang setetes air bening dengan ujung jarinya.
Kamu memiliki mata dewa terkuat, tetapi kamu masih tidak dapat melepaskan kekuatan Grand Primordium, Taiji, dan Earthcount. Setetes air ini dapat membuatmu melihat situasi di bawah tanah. Dia meneteskan setetes air ke dalam mata vertikal di tengah alis Kinmu, dan Kinmu merasakan matanya menjadi cerah. Dao besar yang terkandung dalam batu asal Taiji dan telur Taichu langsung menjadi sangat jernih dan ceria. Bahkan di tanah Katakin, banyak sekali dao besar Yudu muncul, dan mereka menyebar seperti selaput pupil. Dia melihat ke bawah tanah dan langsung melihat lapisan terluar dari ratusan ribu gunung hitam. Ada ranjau yang sangat tebal yang melekat pada akar pohon dunia. Beberapa ranjau tidak jauh dari permukaan, sementara beberapa lainnya terkubur dalam di bawah tanah. Tambang-tambang itu seperti akar pohon dunia, yang menjalar ke segala arah. Semakin dalam mereka masuk, semakin tua mereka. Di dalam tambang, semua jenis lampu warna-warni mengalir dan melonjak. Bahkan sedikit menyilaukan, suara Kinmu serak, "Apa yang ada di tambang? Bukankah kamu sudah bertemu dengannya?" Pemuda itu berkata dengan santai, "Urat-urat biji di luar adalah praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya. Mereka ingin datang ke sini dan menyusup ke senjata atau dao besar mereka terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, mereka membentuk urat-urat biji di bawah kayu hitam. Yang Anda temui tadi malam hanyalah orang kecil. Orang-orang hebat yang sebenarnya masih tertinggal. Lihatlah lingkaran-lingkaran pohon dunia lainnya." Kinmu melakukan apa yang diperintahkan dan melihat siklus kedua dari 100.000 gunung hitam. Dia melihat bahwa ada juga tambang yang mengarah ke segala arah di bawah tanah, tetapi sebagian besar sudah kosong. Ranjau-ranjau itu menjadi ranjau demi ranjau, dan meskipun jumlah ranjaunya tidak sebanyak daerah terluar, tetapi masih ada sekitar 1.000 hingga 2.000. Ia kemudian melihat cincin ketiga tahun ini. Ada juga ranjau yang telah dikosongkan, dan jumlahnya jauh lebih sedikit. Semakin dekat mereka ke area dalam pohon dunia, semakin sedikit ranjau yang ada. Tidak ada ranjau di tengah lingkaran, dan hanya ada satu ranjau di lapisan luar. Ini menunjukkan bahwa di alam semesta asli, seorang praktisi kuat telah datang ke alam semesta berikutnya melalui pohon dunia, sehingga menimbulkan gelombang penyelundupan yang menyebabkan para praktisi kuat di alam semesta menirunya. Pada akhirnya, ketika mereka mencapai alam semesta ini, ribuan ranjau terbentuk, dan ribuan ahli yang abadi dan tidak bisa dihancurkan diselundupkan masuk. Mereka adalah parasit. Pemuda itu berkata dengan mudah, namun, ada beberapa makhluk yang sangat menakutkan di antara mereka. Jika aku tidak dipaksa, aku tidak akan memotong pohon dunia dan membakarnya. Meski begitu, aku hanya bisa menunda mereka untuk sementara dan tidak bisa menghentikan mereka untuk turun. Kinmu mengepalkan tangannya dan tiba-tiba mengendurkannya. Mungkin bukan hal yang buruk bagi mereka untuk masuk. Setiap orang memiliki naluri untuk bertahan hidup. Orang-orang ini telah mengalami kehancuran alam semesta, jadi mereka mungkin mudah diajak bicara dan tidak boleh gegabah. Kamu salah lagi. Pemuda itu berkata dengan mudah, alasan mengapa aku mengatakan mereka parasit adalah karena ini. Lihatlah siklus pertama pohon dunia, ia telah mengalami 800 miliar tahun. Dan pada siklus terluar, hanya tersisa 600 juta tahun, dan setiap siklus lebih sedikit dari yang sebelumnya. Keberadaan terkutuk inilah yang tidak mati, yang menyebabkan alam semesta baru hancur lebih cepat. Kinmu terdiam. Pemuda itu melanjutkan, saya menyebut tahun semesta sebagai era. Jika semua monster tua yang tidak pernah mati berdesakan dalam satu era baru pasti tidak akan mampu menahannya. Misalnya, untuk memasuki tempat ini, mereka menggunakan pohon dunia untuk mencuri raksasa kuno di sini dan menciptakan binatang buas untuk dilemparkan. Mereka menggunakan binatang buas untuk menciptakan kematian dan mencuri energi masa semesta ini, sehingga memudahkan mereka untuk memasuki era ini. Kinmu tercengang, binatang-binatang hampa itu diciptakan oleh mereka. Tunggu sebentar, binatang-binatang hampa itu diciptakan oleh mereka, jadi bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam kendali Kaisar Agung? Mungkinkah Kaisar Agung? Kaisar Agung adalah orang yang ambisius. Keberadaan di era terakhir hanya menggunakan ambisinya untuk mengendalikan binatang buas dan menciptakan lebih banyak kematian sehingga mereka bisa turun lebih awal. Tai muda berkata, Kaisar Agung tidak tahu tentang ini. Ia dikuasai oleh keinginannya sendiri dan menjadi takut pada rakyatnya sendiri. Ia khawatir rakyatnya akan menciptakan Kaisar Agung baru dan lebih banyak Kaisar Agung. Karena itu, ia mengendalikan binatang buas untuk membunuh rakyatnya sendiri. Pembantaian itu, dia menggelengkan kepalanya. Pengadilan leluhur hampir hancur karena ini. Monster abadi dari era terakhir menerima cukup banyak pengorbanan, dan 100.000 gunung di hutan hitam menjadi tempat yang sangat menakutkan. Mereka semua akan turun. Kinmu sangat merasakan ketakutan dari jiwanya.
Tadi malam, hanya keberadaan mengerikan yang bersiap untuk turun telah hampir memusnahkan seluruh pasukan mereka. Jika keberadaan abadi yang lebih kuat turun bersama-sama, dia tidak berani membayangkan adegan itu. Kemudian, saya melihat situasi itu runtuh dan berubah menjadi dao, memberitahu semua dewa kuno bahwa mereka harus menghancurkan para penguasa penciptaan. Jika mereka tidak melakukannya, seluruh alam semesta akan hancur. Pemuda Tai berkata dengan jelas, dewa-dewa kuno Taichu, Adipati Langit, Pangeran Bumi, dan Ibu Pertiwi mendengar panggilanku. Perang antara penguasa penciptaan dan dewa-dewa kuno meletus karena hal ini. Qin Mu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Medan perangnya bukan di istana leluhur, tetapi di langit berbintang di dunia luar. Aku khawatir orang mati akan menjadi nutrisi bagi pohon hitam besar itu. Keganasan pertempuran itu adalah nomor satu dalam sejarah. Pertempuran apapun setelah itu, bahkan jika itu adalah pertempuran gabungan naga Han, pertempuran penghancuran cahaya merah, atau pertempuran pemusnahan kaisar tertinggi, akan jauh lebih rendah. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, pada akhirnya, para penguasa penciptaan dikalahkan, dan para penguasa penciptaan yang tersisa pindah ke kekosongan besar. Aku memberitahu Taichu dan yang lainnya bahwa ada teror besar di istana leluhur dan mereka tidak bisa masuk. Aku menyuruh mereka untuk menyegel istana leluhur. Mereka meninggalkan tanah suci dan menyegel istana leluhur, memenjarakan binatang buas. Aku satu-satunya yang tersisa di sini. Aku menggunakan ratusan ribu tahun untuk menyegel keberadaan yang tidak pernah mati, mencegah mereka memasuki istana leluhur. Qin Mu terdiam sejenak sebelum berkata, sampai kaisar pendiri membelah langit dan menyebabkan retakan muncul di segel. Tai muda mengangguk dan berkata, ketika 9 yang mulia surgawi turun dan kaisar agung sekali lagi mengendalikan binatang buas untuk membantai 100.000 gunung hitam, segelnya kembali longgar. Tambang bawah tanah itu tidak digali olehmu, dan busur dewa itu tidak diambil olehmu. Namun, kamu memikul tanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk menghadapi keberadaan era sebelumnya. Oleh karena itu, menurutku, dia berhenti sejenak. Sebagai pemilik 100.000 gunung hitam, kau bahkan bisa membawa lebih banyak lagi. Wajah Qin Mu langsung kehilangan warna, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan suara gemetar, Saudara Dao Tai, jangan bercanda. Bagaimana aku bisa membawanya? Aku akan memanggil keluargaku yang tua dan muda untuk segera pindah. Pemuda Tai menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman dan tidak menghentikannya. Qin Mu menunggu sebentar dan melihat bahwa dia tidak menghentikannya. Dia juga tidak pergi. Aku sangat mengenalmu, yang mulia surgawimu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, dulu, saat kamu masih belajar di desa lansia cacat, aku berubah menjadi seekor naga betina dan mengamatimu selama bertahun-tahun. Yang muliamu, dalam situasi ini, kamu pasti tidak akan takut. Sebaliknya, kamu akan semakin penasaran. Qin Mu kecewa. Dia merasa bahwa dirinya telah ketahuan. Pemuda itu berkata, jika itu orang lain, mendengar tentang teror besar di sini, atau bahkan melihat teror besar alam semesta sebelumnya dihancurkan, sudah cukup untuk menghancurkan hati daunnya dan membuatnya benar-benar runtuh. Namun, terakhir kali kamu membawa Taisu ke era sebelumnya dan secara pribadi mengalami kehancuran alam semesta, kamu tidak memiliki halangan apapun terhadap hati daunmu setelah kembali. Sebaliknya, kamu bersiap untuk menemukan Taisu untuk membunuhnya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, masa lalu tidak bisa dikejar, hargai masa kini dan masa depan. Ini diajarkan kepadaku oleh desa lansia cacat. Dia menjadi penasaran lagi dan bertanya, apakah saudara Dao benar-benar berubah menjadi naga ayam? Pria muda itu mengangguk tak berdaya. Qin Mu berkata dengan gembira, lalu saat tahun baru, apakah kamu dikirim ke meja makan oleh kami? Pemuda Tai menjadi semakin tidak berdaya dan menganggukkan kepalanya. Si buta yang melakukannya. Dia bilang aku yang paling gemuk dan kalian makan dengan senang hati, jangan bicarakan ini, kalian pasti tidak akan meninggalkan gunung hitam itu. Karena kalian tidak akan pergi, apa yang akan kalian lakukan? Mata Qin Mu berbinar, dan tiba-tiba dia bertepuk tangan. Dia berkata sambil tersenyum, tentu saja kita harus terus menambang. Ada emas di mana-mana di sini, dan jika kita menggali urat biji yang ada di era sebelumnya, itu akan menjadi kekayaan yang cukup untuk memperkuat perdamaian abadi. Pemuda itu terdiam. Qin Mu melanjutkan, bahwa juga harta karun mereka. Setiap harta karun mereka harus berkualitas tinggi, jadi mereka tentu tidak akan mau. Itulah sebabnya aku perlu memurnikan harta karun untuk memotong tangan mereka. Pemuda itu tertegun sejenak, jika mereka merangkak dari era sebelumnya. Kalau begitu, bunuh mereka. Qin Mu tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah membunuh siapapun yang datang. Dengan segelmu di sini,
mereka tidak bisa begitu saja merangkak keluar, kan? Pemuda itu mendesah pelan. Jika istana leluhur menjadi medan perang lagi, aku mungkin benar-benar akan membiarkan mereka merangkak keluar. Pada saat itu, bahkan aku tidak akan mampu menekan mereka. Kinmu tertawa keras, penuh percaya diri. 10 yang mulia surgawi saling menahan, jadi siapa yang berani bergerak di istana leluhur? Ada juga Kaisar Surgawi Tai, Pangeran Bumi, dan Adipati Langit yang tahu betapa berbahayanya istana leluhur, begitu pula Permaisuri Surgawi dan saudara perempuannya. Mereka tidak akan bergerak. Saudara Dao Tai, kamu tidak perlu khawatir. Saat dia berbicara, Jiang Yunjian terbang mendekat. Ayah angkat, seorang utusan dari Putri Surgawi Yan meminta pertemuan. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia memasukkan kembali ranting pohon willow dan ember logam kecil itu ke tangan pemuda itu. Dia berkata sambil tersenyum, urusanku di sini, saudara Dao Tai, kamu bisa menambal gunung-gunung hitam ini sendiri. Pemuda itu memegang ranting pohon willow dan ember tanpa daya sambil melihatnya pergi. Tepat saat Jiang Yunjian hendak menyelinap pergi, dia dihentikan oleh pemuda itu, Tai. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan patuh dan mengambil ranting pohon willow dan ember logam kecil dari tangan Tai sebelum dengan enggan memperbaiki langit dan bumi. Pada awalnya, memperbaiki gunung hitam sangat menarik dan menyegarkan. Namun, dalam beberapa tahun setelah Kinmu pergi, merekalah yang telah membantu Tai memperbaiki gunung hitam dan sudah muak dengannya. Utusan Nyonya Surgawi Yan adalah Siu Hongsu. Ia membawa undangan Nyonya Surgawi Yan dan membungkuk. Yang muliamu, Nyonya Surgawi datang untuk mengundang Yang Mulia untuk datang. Siu, tunggu sebentar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu menemukan telur taisi yang telah diletakkan Yaner di sarang untuk menetas. Di samping telur itu ada bunga segar yang membentuk cincin. Karena binatang hampa dikendalikan oleh naga kilin, istana leluhur perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya. Bunga, dan pohon juga tumbuh. Telur taisi merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan perhatiannya yang penuh perhatian terhadap Yaner benar-benar tak tertahankan. Ia bergegas pergi bersama Kinmu, dan Yaner bahkan merasa sedikit menyesal. Naga kilin buru-buru menyusul dan berkata, Master Sekte, saya telah mengendalikan binatang buas untuk berlatih beberapa hari ini, dan saya telah memperoleh banyak harta karun. Semuanya ada di gudang harta karun Gunung Suci 100.000 milik kita. Master Sekte, jika Anda punya waktu, lihatlah. Dia mengungkapkan ekspresi antisipasi. Kinmu berkata sambil tersenyum, aku akan pergi ke tempat Nyonya Surgawi Yan untuk rapat terlebih dahulu. Aku akan melihatnya saat aku kembali. Benar, Nagapi, Kaisar Agung telah bangkit kembali. Di masa depan, dia pasti akan mengambil kembali ibu binatang hampa dan mengendalikan binatang hampa lainnya. Mungkin akan ada bencana di istana leluhur. Tanyakan lebih banyak pertanyaan kepada Tai dan lihat apa rencananya. Kaisar Agung, naga kilin menggigil, dan Kinmu berjalan menuju Siu Hongsu. Naga kilin segera mengikutinya. Master Sekte, apakah kamu tidak akan melihat gudang harta karunmu sendiri? Kinmu bingung dan berkata, masalah ini mendesak. Aku akan bernegosiasi dengan Nona Surgawi Yan dan mendapatkan kembali beberapa batu ilahi primordium agung. Saat aku kembali, aku pasti akan mengunjungi harta karun yang telah kau kumpulkan. Naga kilin melihat ada orang luar di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain diam. Dia memperhatikan saat dia pergi bersama Siu Hongsu dan berpikir dalam hati, batu dewa primordium agung. Ada banyak di perbendaharaan kita. Batu-batu dewa yang digali Siu Hongsu dan yang lainnya pada dasarnya semuanya direnggut olehku dan ditempatkan di perbendaharaan kita. Menghitung hari ini adalah hari ketika wilayah Raja Dewa Leluhur mengangkut harta karun yang digali kembali ke surga. Sudah waktunya bagiku untuk bergerak. Dengan raungan rendah, seekor binatang buas yang sangat besar muncul dari kedalaman kehampaan. Naga kilin melompat ke punggung ibu binatang hampa dan berteriak, bangunkan anakmu, ayo kita merampok. Ibu binatang buas itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya beberapa kali lebih besar. Dia mengguncang gunung-gunung tulang di tubuhnya, dan udara di gunung-gunung tulang itu mengeluarkan siulan tajam. Binatang-binatang hampa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, membawa naga kilin dan ibu binatang hampa. Kinmu duduk di kereta Siu Hongsu. Kereta itu sangat cepat, dan itu adalah kereta milik Nyonya Surgawi Yan. Pada saat ini, Kinmu tiba-tiba merasakan riak di kehampaan. Dia mendorong jendela dan melihat ke dalam kehampaan. Anehnya, sejak Tai meneteskan setetes air padanya, mata di tengah alisnya dapat dengan mudah melihat semua yang ada di istana leluhur, termasuk kehampaan. Di kedalaman kehampaan, dia melihat banyak binatang buas yang berlari seperti serigala.
Di tengahnya ada seekor binatang buas betina dengan tubuh yang lebih besar. Di punggung induk binatang, dia bahkan melihat naga kilin berdiri di sana. Apa yang sedang dilakukan Fatih Dragon sekarang? Dia bingung. Siu Hongsu juga melihat keluar, tetapi dia tidak melihat apapun. Meskipun dia adalah ahli hebat di alam tahta kaisar, dia tidak memiliki mata sekuat Kinmu. Apa yang sedang dilihat oleh Yang Mulia Surgawimu? Siu Hongsu bertanya sambil tersenyum. Kinmu mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Tadi ada beberapa burung kecil yang terbang di langit. Burung kecil? Mengapa ada burung kecil di istana leluhur? Siu Hongsu tertawa. Kinmu tidak menjelaskan lebih lanjut. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras yang mengguncang gunung dan mengguncang bumi dari luar. Mereka berdua melihat keluar dan melihat tanah berlumut yang memiliki radius puluhan mil di rawa. Ada beberapa semak yang tumbuh di atasnya, dan pada saat ini, tanah berlumut ini muncul dari tanah. Itu adalah binatang buas yang besar, dan Kinmu pernah mendengar Yang Mulia Surgawi Gong menyebutkan bahwa binatang buas besar semacam ini disebut Keki, raksasa purba di istana leluhur. Keki ini seharusnya masih binatang muda, dan sudah sangat besar. Saat dewasa, mungkin akan sama menakjubkannya dengan benua yang bergerak. Namun, binatang buas besar di istana leluhur sudah jelas punah dan dimakan oleh binatang buas hampa, jadi bagaimana mungkin masih ada binatang buas besar seperti Keki? Suara gemuruh terdengar lagi dari rawa, dan daratan dengan berbagai ukuran muncul dari permukaan air. Ratusan Keki yang besar berjalan-jalan di rawa, mengeluarkan suara merdu dan keras. Kinmu tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Tidak masalah jika hanya ada satu atau dua binatang aneh, tetapi sebenarnya ada sekelompok besar binatang aneh di sini yang membuatnya bingung. Binatang buas mendominasi istana leluhur, jadi mustahil bagi makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup di sini. Dari mana binatang buas aneh ini berasal? Yang Mulia Surgawimu tahu tentang binatang besar ini. Siu Hongsu menatap binatang aneh yang muncul dari rawa dan tersenyum. Permaisuri Surgawi berkata bahwa binatang besar semacam ini disebut Keki. Ia lebih jinak. Selain Keki, ada juga jenis binatang besar lainnya yang muncul di istana leluhur. Rasa ingin tahu Kinmu muncul, dan dia bertanya, binatang buas besar lainnya juga muncul. Bukankah binatang buas besar ini sudah punah? Mengapa mereka masih muncul? Siu Hongsu berkata, aku tidak tahu tentang ini. Namun, selir surgawi mungkin tahu tentang itu. Aku juga bertanya padanya, tetapi dia tidak mengatakannya. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah kedua dewa kuno di tambang Taiji menggunakan Qi Yin dan Yang untuk menciptakan semua jenis binatang besar di istana leluhur? Namun, melihat cara kedua dewa kuno itu menangani berbagai hal, mereka picik dan pelit. Mereka seharusnya tidak menghabiskan kekuatan mereka sendiri untuk menciptakan begitu banyak binatang besar, bukan? Jika tidak dilakukan oleh para dewa kuno di tambang Taiji, dari manakah datangnya binatang besar ini? Sepanjang perjalanan, Kinmu melihat berbagai macam binatang besar. Ada binatang besar yang memiliki gunung yang tumbuh di punggungnya. Ketika mereka berjalan, angin gunung bertiup melewati gunung dan gua di punggungnya, mengeluarkan suara siulan. Ada pula yang berbaring di puncak gunung dengan sayap terbentang sejauh 100 mil. Ketika mereka melihat mangsanya, mereka akan melebarkan sayap dan meluncur di langit untuk menerkam mangsanya. Jika mereka meleset, orang-orang ini akan terlatih-tatih dan menggunakan cakar di bawah sayap mereka untuk berpegangan pada gunung lagi. Dia juga melihat binatang buas yang sangat ganas, binatang pencium angin, dan bahkan taipu. Bodi behemoth adalah makhluk yang sangat menakutkan. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Void Beast, dan bahkan lebih kuat. Sujun, salah satu dari 3 Raja Purba, telah menaklukkan seekor binatang bodi raksasa. Kekuatan tempur binatang bodi raksasa itu tidak kalah dengan kekuatan binatang ibu hampa. Namun, bodi behemoth jelas telah punah. Tidak apa-apa untuk menciptakan 1 atau 2 behemoth, tetapi untuk menciptakan begitu banyak behemoth, itu pasti akan merenggut nyawa mereka. Behemoth-behemoth ini tidak diciptakan oleh mereka. Akhirnya mereka sampai di tambang Taisi. Kinmu turun dari kereta harta karun dan berjalan ke tambang di bawah pimpinan Siu Hongsu. Kedalaman tambang ini dipenuhi dengan aura Grand Primordium. Aura itu padat dan bergelombang, dan aura Grand Primordium sangat berbahaya. Kinmu melihat beberapa dewa benar-benar berubah menjadi makhluk yang seperti hantu. Tubuh mereka berubah menjadi tidak berwujud dan transparan. Ini adalah hasil asimilasi oleh Taisiki setelah bersentuhan dengannya dalam waktu yang lama. Dao Taisi memiliki bentuk tetapi tidak memiliki hakikat. Karena para dewa ini telah lama berhubungan dengan Qi Taisi, mereka telah kehilangan tubuh jasmani mereka.
Tubuh jasmani, roh primordial, ki vital, dan jiwa mereka tidak ada lagi. Namun mereka tidak mati, mereka tak berwujud dan kacau. Mereka tidak punya pikiran, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan, dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Para dewa ini berdiri di dalam tambang, dan sesekali mereka melayang dan melewati gunung. Keanehan di sini sungguh mengerikan. Bahkan dengan harta milik permaisuri surgawi dari Yang Mulia Surgawi yang menekan tempat ini, itu tidak dapat sepenuhnya menekan keanehan tambang ini. Siu Hongsu menghela napas dan berkata, keanehan tempat ini sangat kuat. Aku diperintahkan untuk menjaga tempat ini, dan jantungku sering berdebar-debar. Aku merasa ada risiko berasimilasi dengan tambang, jadi aku harus meninggalkan tambang dari waktu ke waktu untuk mengonsolidasikan kultivasiku di luar. Kinmu penuh simpati dan berkata, jika kamu punya waktu, Siu-siu, datanglah ke tempatku lebih sering. Tempatku tidak seberbahaya tempat ini. Pada saat ini, suara Nyonya Surgawi yang terdengar, dan dia berkata sambil tersenyum, jika Hongsu pergi ke tempatmu, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Meskipun tambang ini berbahaya, tempat ini masih lebih lembut dibandingkan dengan milikmu, tempat yang aman. Siu Hongsu segera memberi salam kepadanya, dan Nona Surgawi Yan melambaikan tangannya untuk mempersilakannya. Kinmu melangkah maju dan membungkuk. Permaisuri Surgawi, mengapa kali ini kamu tidak menggendong kucing putih itu? Nyonya Surgawi Yan membalas sapaan itu dan berkata, saya menyuruhnya mencari tahu siapa dalang di balik semua ini dan siapa yang melepaskan binatang raksasa itu. Little Seven adalah yang paling waspada. Dia bisa menemukan apa yang tidak bisa saya temukan. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia bertanya, binatang buas besar ini dilepaskan. Nyonya Surgawi Yan mengangguk dan mengundangnya ke aula istana di sampingnya. Dia mengobrol dengannya sambil berjalan. Benar sekali. Kalau begitu, di mana binatang besar ini tinggal di masa lalu? Tanya Kinmu. Beberapa tinggal di belakang alam primordial, beberapa tinggal di belakang 4 kutub. Ada beberapa dunia seperti surga surgawi, Suandu, dan Yudu. Bahkan bagian belakang reruntuhan akhirku memiliki beberapa raksasa kuat yang tinggal di sana. Nyonya Surgawi Yan tersenyum ambigu. Yang Mulia Surgawimu, kalian makhluk hidup pasca surgawi dan setengah dewa sering mengatakan bahwa kami para dewa kuno itu buas, tetapi kalian tidak tahu bahwa kamilah yang menjaga ketertiban dunia. Sebelum kami menyegel istana leluhur, kami memindahkan binatang buas besar ini ke bagian belakang dunia ini, yang memungkinkan mereka untuk bereproduksi. Bagaimana dengan kalian makhluk hidup pasca surgawi dan setengah dewa? Dia menunjukkan ekspresi mengejek. Kami digulingkan olehmu atas nama kebrutalan, tetapi berapa banyak ras yang telah dibasmi olehmu. Dalam hal kebrutalan, kamu bahkan lebih brutal daripada kami para dewa kuno. Dia menunjukkan ekspresi mengejek. Kami digulingkan olehmu atas nama kebrutalan, tetapi berapa banyak ras yang telah dibasmi olehmu. Dalam hal kebrutalan, kamu bahkan lebih brutal daripada kami para dewa kuno. Kinmu tersenyum. Dewi, tidak perlu banyak bicara. Aku telah melihat kebrutalan para dewa kuno selama era Nagahan, dan aku punya penilaian sendiri apakah mereka lebih brutal daripada para dewa setengah dan makhluk hidup setelah permulaan. Bagimu, para dewa kuno tidak kejam, tetapi bagi kami, jika para dewa kuno tidak mati, kami tidak akan punya jalan keluar. Nyonya Surgawi Yan ingat bahwa dia pernah ke zaman Nagahan lebih dari sekali, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengundangnya untuk duduk dan bertanya, berapa banyak esensi darah Hauer yang kamu dapatkan? Yang Mulia Surgawi Hao memiliki 35 istana surgawi, dan dia mengklaim memiliki 28. Kinmu duduk dan melambaikan tangannya dengan lembut di depannya. Tetesan darah mengalir di depannya. Tetesan darah celestial venerable berkilau dan bening, memancarkan kilau yang indah. Tetesan darah itu seperti batu rubi yang paling murni. Jantung Nyonya Surgawi Yan berdebar kencang. Total ada 35 tetes darah Yang Mulia Surgawi yang ditunjukkan Kinmu. 35 tetes darah Yang Mulia Surgawi melambangkan 35 istana surgawi Yang Mulia Surgawi Hao. Aku punya urusan besar yang harus kubicarakan dengan permaisuri. Kinmu melambaikan lengan bajunya, dan 35 tetes darah celestial venerable lenyap. Dia tersenyum dan berkata, berikan aku 50% dari hasil tambangmu. Aku akan memberikan 35 tetes darah celestial venerable Hao kepadamu sehingga kamu dapat memahami teknik dan seni ilahi celestial venerable Hao. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Tatapan mata Nyonya Surgawi Yan berkedip, dan dia tersenyum. Yang Mulia Surgawimu, kau ada di hadapanku. Jika aku ingin membawamu dengan paksa, bisakah kau menolakku? Dia perlahan berdiri dan tidak lagi memiliki sikap genit seperti seorang selir surgawi.
Sebaliknya, dia memiliki sikap seperti seorang penguasa yang turun ke dunia, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Aku bisa membunuhmu ribuan kali dengan jentikan jariku. Aku bahkan bisa melenyapkan jiwamu sepenuhnya dan menghapus semua jejak keberadaanmu di dunia ini. Dia berkata sambil tersenyum, gelar penyihir agung yang tak terhancurkan dari 10.000 bencana yang kau sebut-sebut itu tidak ada apa-apanya di mataku. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menghancurkan seni ilahi milikmu, bahkan Kaisar Agung pun tidak. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa memakanmu dengan mantap adalah aku. Serahkan darah ilahi Hauer dan aku akan mengampuni nyawamu. Kinmu tertawa keras, dan tawanya bergema di seluruh aula istana. Nyonya Surgawi Yan sedikit mengernyit namun menatapnya dalam diam. Kinmu tertawa lama sekali, tetapi Nona Yan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa tertawa lagi dan hanya bisa berhenti. Nona Yan, mengapa Anda tidak bertanya mengapa saya tertawa? Demi menyelamatkan hidupmu, kau sendiri yang mengatakannya. Mengapa kau perlu aku bertanya? Kata Nyonya Surgawi Yan acuh tak acuh. Kinmu memuji, Dewi benar-benar luar biasa. Jika aku adalah Kaisar Langit Taichu, aku juga akan menikahimu dan menjadikanmu permaisuri langit. Nyonya Surgawi Yan sedikit mengernyit. Kinmu berkata, Dewi, sebagai dewa yang lahir di reruntuhan akhir, kau secara alami memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Kau bahkan dapat dengan mudah menghancurkan jiwamu dan pasir jiwa hitam itu tidak ada lagi. Namun, bukankah aku akan lebih berguna bagimu jika aku masih hidup? Nyonya Surgawi Yan mengangkat alisnya. Kinmu berkata, meskipun Dewi telah menyingkirkan identitasmu sebagai dewa kuno, kau tetaplah dewa kuno. Paling tidak, di mata Yang Mulia Surgawi Hao, Kaisar Dewa Langsuan, dan yang lainnya, kau tetaplah dewa kuno. Mereka tidak akan pernah setia padamu. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi salah satu lawan mereka. Dewi sebenarnya dapat bertaruh pada kedua belah pihak. Tatapan mata Nyonya Yan berkedip. Bertaruh pada kedua sisi. Kinmu mengangguk. Di antara 10 Celestial Venerable, hanya 7 yang ingin membunuhku, tetapi ada 3 Celestial Venerable yang melindungiku. Dengan kata lain, 7 Celestial Venerable adalah satu pihak, sedangkan 3 Celestial Venerable yang tersisa dan para dewa kuno adalah satu pihak. Dewi hanya memasang taruhannya di antara 7 Celestial Venerable. Bagaimana jika yang menang pada akhirnya bukanlah 7 Celestial Venerable tetapi para dewa kuno? Apa yang akan kau lakukan? Nyonya Surgawi Yan menggelengkan kepalanya. Kau salah, dewa-dewa kuno tidak bisa menang. Era yang menjadi milik para dewa kuno sudah berakhir. Hanya ada satu kemungkinan bagi pemenangnya, yaitu 10 Yang Mulia Surgawi. Bisakah permaisuri benar-benar memastikan bahwa pemenangnya pastilah 7 Yang Mulia Surgawi? Kinmu berkata, Duke Surgawi, Pangeran Bumi, seberapa kuat mereka? Termasuk 3 Yang Mulia Surgawi dari 10 Yang Mulia Surgawi, ada 5 Yang Mulia Surgawi. Selain 5 Yang Mulia Surgawi ini, ada juga Kaisar Pendiri dan Langwo, yang juga berada di level Yang Mulia Surgawi. Ini adalah 7 Yang Mulia Surgawi. Namun, mereka bukan satu-satunya. Yang Mulia Surgawi Yue, Yang Mulia Surgawi Ling, dan ini adalah 9 Yang Mulia Surgawi. Selain 9 Yang Mulia Surgawi, ada juga 4 dewa dari para dewa kuno. Di sisi lain, hanya ada 7 Yang Mulia Surgawi. Akan sulit untuk menang, bukan? Nyonya Surgawi Yan sedikit mengernyit. Kinmu melanjutkan, jika selir surgawi hanya memasang satu taruhan, bagaimana jika dia benar-benar kalah di masa depan? Bagaimana para dewa kuno bisa menoleransi Anda? Jika Anda membunuh saya, bagaimana 9 makhluk mulia surgawi ini bisa menoleransi Anda? Nyonya Surgawi Yan tersenyum dan berkata, Yang Mulia Surgawi Yue sudah lumpuh, Yang Mulia Surgawi Ling sudah meninggal, dan Adipati Surgawi serta Pangeran Bumi terjebak dalam dao besar mereka sendiri. Kaisar Pendiri dan Langwo bukanlah tandingan bagi 10 Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawimu, kau tidak tahu seberapa kuat 10 Yang Mulia Surgawi itu. Kau tidak memiliki peluang untuk menang. Kinmu mengangguk dan berkata, bagaimana jika Yang Mulia Surgawi Yu juga ikut serta? Hati Nyonya Yan bergetar hebat. Matanya yang indah berkedip, dan tatapannya tertuju pada wajahnya seolah-olah dia ingin melihat semua pikirannya. Setelah beberapa saat, Nyonya Surgawi Yan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Surgawi Yu sudah meninggal. Dia meninggal sejuta tahun yang lalu dan dikuburkan di tepi sungai Surgawi. Tapi peti matinya kosong, bukan? Kinmu tersenyum dan berkata, akulah yang membawa mayatnya dan menyembunyikannya di Yudu selama sejuta tahun. Dewi, jangan lupa bahwa gelarku di antara para dewa kuno adalah penyihir besar 10.000 bencana. Tubuh Nona Surgawi Yan bergetar dan dia terdiam.
Kinmu berhenti berbicara. Setelah sekian lama, Nyonya Surgawi Yan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lembut, dalam hatiku, Taichu tidak cocok menjadi kaisar surgawi. Dia keras kepala dan berpendirian teguh, dan kekuatannya sangat besar. Dia harus memiliki semua kekuatan di tangannya sebelum dia bisa merasa tenang. Saat itu, sekitar 1000 tahun sebelum era Naga Han, ketika aku kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi keluargaku, aku bertemu dengan seorang pemuda di jalan, seorang pemuda manusia yang menawan. Dia duduk di bawah pohon dan memahami Dao. Kinmu mendengarkan dengan tenang. Betapa mulianya identitasku, betapa indahnya Feng Luanku. Betapa megahnya keretaku. Kemanapun aku lewat, bunga-bunga surgawi akan berjatuhan, para dewa akan mengelilingiku, dan semua jenis dewa dan dewa kecil akan berlutut untuk memberi penghormatan. Namun, ketika aku melihatnya, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan kereta. Nyonya Surgawi Yan mengingat masa lalu dan berkata dengan ekspresi tenang, ia memasuki jalan setapak dan sama sekali tidak menyadari kedatanganku. Ia hanya duduk diam di bawah pohon. Dari tubuhnya, aku merasakan rune Dao yang damai yang membuatku berdiri di sampingnya dan mendengarkannya untuk waktu yang lama. Aku tahu betapa rendahnya manusia, tetapi manusia akan segera bangkit. Dia menunjukkan ekspresi kecewa dan frustrasi dan berkata, saya seperti melihat masa depan, kemunduran para dewa kuno di masa depan, kemakmuran umat manusia, setengah dewa, dan ras lainnya. Pada saat itu, saya memiliki niat untuk membunuhnya. Heavenly Lady yang terdiam sejenak sebelum berkata, pada saat itu, dia terbangun dari jalan setapak dan menatapku dengan matanya yang jernih. Niat membunuhku lenyap. Aku mengundangnya ke kereta dan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Kami menjelajahi 4 lautan dan menuju ke reruntuhan akhir bersama-sama. Kemudian, dia memahami harta karun ilahi embrio roh dan membuka sebuah era. Aku melihat keluasan pikiran dan jiwanya dan merasa bahwa dia lebih cocok menjadi kaisar surgawi. Kinmu bisa mendengar kekaguman dari nada bicaranya, kekaguman, dan kekagumannya. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Dia tidak menyangka Yang Mulia Yu memiliki masa lalu seperti itu. Dewi Surgawi Yan berkata, setelah dia meninggal, aku ingin mengeluarkan jasadnya dan menguburnya selamanya di teratai reruntuhan akhir agar dia tidak akan pernah membusuk. Namun, peti matinya kosong. Saya yang mengambilnya, kata Kinmu sambil tersenyum. Nyonya Surgawi Yan terdiam sejenak. Ia segera mendapatkan kembali kondisi pikiran yang seharusnya dimiliki oleh Yang Mulia Surgawi, dan ia tidak lagi merasa emosional. Menggunakan darah HR sebagai ganti 50% hasil tambang. Kinmu mengangguk. Nona Surgawi Yan berkata dengan acuh tak acuh, aku masih menginginkan tubuh jasmaniku dan tubuh jasmani pelacur kecil itu kembali. Kinmu menolaknya dengan tegas dan menggelengkan kepalanya. Dewi, kau terlalu serakah. Tubuh jasmani permaisuri surgawi dan tubuh jasmani Nyonya Yuanmu sangat berharga bagiku. Kau ingin menukar 50% saja untuk tubuh jasmani mereka. Bermimpilah, aku bisa memberimu tubuh jasmani Jue Wuchen. Nona Surgawi Yan menggelengkan kepalanya. Apa gunanya menyimpan tubuh jasmaniku dan si jalang kecil itu? Kembalikan padaku, dan aku akan memberimu 50% dari tambang ini. Itu sudah merupakan berkat surgawi. Para penguasa penciptaan telah mendominasi alam semesta selama miliaran tahun hanya dengan mendapatkan tambang primordium agung. Jika kau mendapatkan setengah tambang, itu akan cukup bagi kalian manusia untuk mendominasi dunia dan menjadi pemimpin semua ras. Kinmu tertawa keras, tetapi Nona Surgawi Yan tidak menjawab. Kinmu hanya bisa berhenti tertawa dan berkata dengan serius, Dewi, jika tubuh fisik permaisuri surgawi dan tubuh fisik Nyonya Yuanmu menyatu, kau pasti tahu betapa kuatnya mereka. Tubuh fisik kedua dewa kuno ini adalah kunci untuk mendapatkan teratai kembar di jurang reruntuhan akhir. Tatapan mata Nona Surgawi Yan penuh dengan niat membunuh. Sudut mata Kinmu berkedut hebat, dan dia menyesal telah berbicara terlalu banyak. Nona Yan menarik kembali niat membunuhnya dan berkata dengan ekspresi tenang, aku bisa meninggalkan tubuh jasmani pelacur kecil itu, tetapi tubuh jasmaniku harus dikembalikan. Ketika aku membayangkan tubuhku jatuh ke tangan orang keji sepertimu, aku merinding. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menggertakkan giginya. Kalau begitu, selain hasil 50%, aku masih menginginkan batu mentah di tambang ini. Jika Dewi setuju, aku akan mengembalikan tubuh jasmanimu dan bahkan memberimu tubuh jasmani Jue Wuchen. Nona Surgawi Yan mondar-mandir dan tiba-tiba berhenti. Dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, aku berjanji padamu. Namun, batu mentah itu ada di tambang, jadi kamu harus menggalinya sendiri. Jika kamu mampu, pergilah dan ambil sendiri. Jika tidak, kamu akan mati di tambang.
Yang mulia surgawimu, apakah kamu berani? Kinmu mengepalkan tangannya dan melangkah maju mundur sebelum menghentakkan kakinya. Setuju.